Recording is on. Ya, jadi kita udah tadi udah bongkar, kemudian jelasin fungsi-fungsinya, terus udah pasang lagi, terus dites, hasilnya oke, masih bisa dipakai mesinnya, tidak ada kendala, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kalau misalkan habis bongkar pasang, cek lagi dengan benar. Soket-soketnya terutama, terus juga kebersihannya dari mesinnya. Setelah itu kalau sudah pastikan terpasang sempurna, baru kita tes begitu. Jangan sampai kerja 2 kali, jadi udah dirapikan ternyata memang ada masalah lagi gitu, atau masalahnya belum selesai atau malah tambah parah masalahnya. Nah, itu jangan seperti itu gitu. Oke. Nah, ini udah selesai dan mesin udah normal. Ada yang mau ditanya untuk ini assembly disassembly? Oke, terus gini. Nah, ini kalau mau nanya aja Pak Raihan, Kak Davi dan Pak Didin. Ya. Kita di sini lebih ke sharing session aja ya, karena ini kan mesin sederhana juga, mungkin penjelasannya juga gak terlalu banyak juga nanti dibanding mesin yang lain. Oke, kita bisa sambil sharing session aja ya. Kayak misalnya ada pertanyaan perihal sedikit di luar dari mesin juga nggak apa-apa juga, kita lebih ke sharing session aja. Kalau misalnya ditanya-tanya aja ntar bedanya apa mesin ini, atau ada kendala CM atau ada kendala PM, ditanya-tanya aja Mas di sini Mas. Ya, kita udah sharing session aja nih. Ya, kita sharing session di sini. Ya, apa-apa Mas, tanya aja. Nanti mungkin next mesin apa aja gitu yang ada di Murni, perbedaannya apa, ditanya-tanya aja. Di luar ini ya, di luar kayak spesialitas spare part atau apa, nanti itu ada penjelasan khusus dari Pak Ibu lagi. Oke, Mas, silakan aja Mas, nggak apa-apa Mas. Kita di sini ngobrol-ngobrol aja. Baik Pak. Ya. Pak, itu ngomong Pak, itu terkait mesin ini. Ya. Oh, sebentar ya Pak. Mesin GFB 800 ya Pak. Ya. Saya izin bertanya, itu biasanya kalau permasalahan yang ditemui di lapangan apa ya Pak terkait mesin, baik itu GM atau PM. PM itu hanya sekedar pembersihan atau gimana ya Pak? Oh ya, jadi kalau permasalahan di lapangan mesin ini banyak masalahnya. Tapi karena memang dipakainya itu banyak, biasanya jadi gini, mesin ini banyak sekali dipakai di perusahaan CIT atau CPC ya. Jadi mereka banyak sekali menggunakan mesin ini banyak. Jadi jam operasional itu tinggi, loadnya itu tinggi, bebannya itu tinggi. Nah, karena bebannya tinggi, jadi mereka banyak itu masalah. Wajar, karena pemakaiannya banyak. Nah, masalah yang dihadapi itu macam-macam. Salah satunya misalkan masalahnya sering ngejam, kemudian masalahnya itu merobekin duit gitu, merobek uang, terus error gitu, error jam atau error EH, error double seperti itu, berhenti di tengah-tengah. Nah, sebagian besar itu bisa diatasi atau ditanganin itu dengan pembersihan gitu, karena dia pemakaiannya banyak, otomatis debunya makin banyak. Nah, itu sebagian besar memang di pembersihan aja cukup gitu. Tapi memang kita juga harus mengecek fisik ya, material-material atau komponen-komponen seperti karet-karetnya, seperti di sini ini karet-karetnya kita juga lihat juga. Walaupun misalkan
mesin ini bekerja dengan baik pada saat kita tes. Tapi kalau misalkan kita menemukan ada komponen-komponen yang sudah tidak layak, nah itu kita harus infokan, atau kalau misalkan dalam garansi kita harus request lebih baik kita ganti gitu. Kenapa? Untuk kita menghindari masalah di kemudian hari gitu. Takutnya pada saat kita tes itu bagus, nanti pada saat dia pakai karena penggunaannya juga lebih banyak, nah itu baru masalahnya muncul gitu. Takutnya yang ditakutin seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngecek juga ada komponen nih, misalkan karetnya yang sudah habis gitu karetnya, ya kita ganti aja gitu. Secara fisik udah kelihatan, kita ganti aja. Atau misalkan ada bearing yang sudah rusak, sudah oblak gitu ya, atau macet, nggak bisa diperbaikin lagi, nggak bisa kita lumasin lagi, tetap begitu aja macet, ya kita ganti gitu. Jadi memang ada penanganan yang harus kita ganti, ada penanganan juga yang kita bersihin aja cukup begitu, tergantung dari kondisinya seperti apa. Nah, ini juga mesin ini di PT Murni nggak cuma GFB aja ya. Jadi di lapangan itu Murni itu ada juga produknya HL 3300, itu setara dengan GFB gitu. Ada cash whip. Jadi untuk yang sekarang ada trainingnya itu memang GFB 800, tapi memang Murni juga ada beberapa produk juga yang setara dengan ini gitu. Maksudnya yang secara fungsi itu sama dengan GFB gitu, mesin MHU jenisnya. Jadi hanya untuk menghitung lembaran aja. Nah, prinsip kerjanya juga hampir mirip, kurang lebih sama sebenarnya. Jenisnya friction juga gitu. Jadi kayak misalkan ada roller pakai fit roller, terus ada kickernya juga. Terus ada sensor auto start. Nah, sensor auto start juga kayaknya hampir di semua mesin juga ada gitu. Fit roller setiap mesin ada, di setiap mesin friction kemungkinan besar ada gitu. Terlebih kalau misalkan dari Glory sendiri itu mesin frictionnya itu semuanya menggunakan dasar yang sama dengan GFB ini. Cuman dia nanti ada pengembangan sensor-sensor tambahan lagi yang lebih canggih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini memahami mesin GFB ini, nanti akan kepake ilmunya gitu. Ilmunya nanti akan kepake di mesin-mesin yang lebih canggih lagi gitu. Jadi di sini mesin ini basic benar-benar dasar gitu. Jadi kayak hoppernya aja gitu. Di sini hopper terus stacker itu nanti akan sama dengan mesin-mesin yang lebih canggih lagi gitu, seperti mesin-mesin TCR, terus mesin-mesin sortir, mesin-mesin MHU plus, itu kurang lebih sama dengan mesin ini. Perbedaannya hanya sensor-sensor atau aksesoris tambahan lagi gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, yang Jason aja. Gak apa-apa, kita sharing-sharing juga, boleh masalah kerjaan, pengalaman gitu. Saya Mas. Ya, Pak Kadafi. Kedengaran, maaf, kedengaran. Dengar pada Kadafi. Terdengar, jelas. Pak Kadafi. Ya. Oke, jadi kemarin alhamdulillahnya kemarin saya diarahkan udah masuk di PT Murni. Saya langsung ikut training dengan senior dengan beberapa perusahaan, maksudnya kayak di bank BCA, bank UOB, bank dan lain sebagainya. Kemarin itu saya melakukan PM di PT SSI Batam yang ada di Batam. Ya.
Bagaimana? Suaranya? Ya, Pak Hanafi, suaranya keputus kayaknya. Ya, saya coba perbaiki dulu. Ya, Oke, jadi kemarin pas melakukan PM untuk mesin GFP 800 ini, jadi ada beberapa yang kayak baut ataupun covernya itu yang dari customernya ini mereka udah pakai ini Pak, apa namanya ya? Isolasi putih gitu. Oke. Nah, itu eh, kemarin udah di kira-kira apa ya? Kira-kira aksi yang kita lakukan seperti apa? Apakah kita sudah menyarankan segala macam kemarin, tapi teknisi sini menyampaikan ini karena udah sering digunakan, jadi ya udah apa adanya aja kita lakukan gitu, seperti itu. Jadi kita lakukan PM, kemudian ya kita apa namanya segala fungsi-fungsinya berfungsi dengan baik, udah seperti itu. Tapi dari sananya memang udah kayak diisolasi putih seperti itu untuk mengkeratkan itu, menguatkan karena covernya udah pada goyang gitu. Kalau kita mendapatkan seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya. Jadi gini, memang karena ada apa ya? Itu kan termasuk cover ya, berarti ya. Ini cover yang di sini udah pada patah ya. Nah, Oke, benar Pak. ya atau mesin lain lah ya, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan itu kita lihat dulu, kita tanya dulu sama supervisor. Jadi kalau misalkan memang kita boleh pergantian cover itu tanpa biaya atau masih bergaransi gitu, kita boleh mengajukan sebaiknya ganti gitu. Tapi kalau misalkan memang ada kontraknya itu mereka dikenakan biaya, nah itu balik lagi ke customernya mau nggak kalau misalkan cover itu dikenakan biaya gitu. Kalau diganti baik lagi di sana gitu. Karena kalau misalkan dikenakan biaya, kalau cover karena dia tidak mempengaruhi kinerja ya, nah itu mungkin sebagian besar customer ya biarin aja gitu, biarin aja. Gitu. Yang penting mesin masih bisa digunakan gitu kan. Nah itu sih nggak apa-apa gitu. Ya kalau misalkan yang penting kita kasih tahu aja, kita infoin aja Pak ini patah gitu. Ya kalau misalkan mau ganti ya kemungkinan kena biaya gitu, kemungkinan kena charge gitu. Ya terserah customer gitu. Baik lagi. Ya, jadi kayak jangan kan cover gitu ya yang patah gitu ya. Misalkan ada komponen roller gitu misalkan di sini rollernya sudah habis nih, sudah rusak. Nah, tapi karena misalkan kontrak itu spare part kena biaya dan customernya itu nggak mau, ya apa boleh buat? Ya sudah, kita apa adanya aja gitu. Baik lagi nanti ke customernya. Customernya setuju dengan apa adanya tanpa biaya silahkan. Ya kita, ya intinya kita harus ini dulu ya, mengajukan dulu ya, kita nanya dulu ya, kita infokan dulu ke customer gitu. Itu yang penting sih. Kalau misalnya ada apa-apa, mesin kondisi seperti apa ya kita infokan dulu ke customer apa adanya gitu. Terserah customer mau bagaimana, mau itu diperbaiki dengan biaya atau dibiarkan saja ya gitu. Itu Mas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi. Jadi emang kalau cover itu banyak ditemuin emang yang patah-patah karena kan dari apa penggunaan atau dari misalkan kayak sering dibongkar pasang kayak gitu lama-lama memang uh, plastik ya lama-lama itu ke tas itu bisa juga kalau misalkan memang produk yang lama gitu
itu misalkan udah sampai 5 tahun, nah itu patah ya wajar sih gitu patah. Nah kalau misalkan mau ganti ya balik lagi, customer-nya mau nggak kena biaya. Kalau customer-nya mau ya silahkan gitu ya, kita tinggal ajuin aja gitu mas. Oke. Oke. Mungkin dari ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Kadafi, Pak Didin atau Pak Muhammad Raihan mungkin. Ada yang mau tanya atau misalkan ada yang Iya. sebelumnya punya pengalaman berhubungan dengan mesin-mesin itu uang, ya boleh kita sharing-sharing di sini. Nanti di lapangan pun kadang-kadang kita ketemu dengan mesin-mesin merek lain, bukan merek Glory, tapi kita ada kontraknya dengan Murni. Nah itu kita ya kadang-kadang harus siap ya. Tapi balik lagi kalau misalkan kita tahu, kita paham cara kerjanya, itu sih sebenarnya kita bisa ngikutin aja gitu. Ya misalnya kayak tadi contoh HL 3300 itu dari segi fitur kemampuan itu mirip dengan mesin GFB. Cuma ada perbedaan sedikit di sensornya. Cuma untuk cara kerja hampir mirip. Gitu. Ada lagi? Mungkin Pak Didin mungkin Pak Didin tadi sempat keluar masuk ya. Ada yang kurang jelas mungkin Pak Didin ketika Pak Didin lagi off tadi ada yang mau ditanyain. Jadi kita di sini Pak Didin tadi Pak Didin sempat close ya. Kalau mesin ini kan memang sedikit ya fitur perhitungannya dan juga mekanismenya juga masih yang sederhana gitu. Jadi kita ambil inti-intinya aja. Untuk penamaan kayak stacker, kayak hopper itu nanti bakalan relate juga sama mesin-mesin kita yang lain gitu. Jadi kita sekarang lebih ke sharing session aja. Mungkin dari Pak Didin mungkin ada kendala ketika PM atau ketika GM atau belum pernah sama sekali, ditanya aja gitu. Misalnya kayak hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika lagi preventive maintenance atau lagi ada pembongkaran atau ada sensor-sensor yang kiranya tadi tadi dibuka sama Pak Iqbal itu ada yang perlu di adjustment lagi atau apa, ditanya aja gitu. Karena kalau sepengetahuan saya di mesin GFB 800 ini yang paling penting itu yang di bagian adjustment itu di bagian thickness, di bagian apa ya Pak Iqbal, thickness, kicker roller-nya mungkin ada yang mau ditanya. Untuk saat ini belum ada Pak, karena saya juga masih bermasalah di jaringan tadi. Jadi sempat bergeser juga tadi. Oh gitu ya. Ya intinya sih sebenarnya kita ini dulu ya, paham dulu ya sama alur atau cara kerja di mesin friction. Jadi nanti di mesin Yamaha ini kan kita ada dua jenis mesin, ada mesin Yamaha friction dan mesin Yamaha vakum. Nah ini sekarang kebetulan yang lagi kita pakai ini untuk training GFB 800 ini sistemnya cara kerjanya friction. Jadi nanti ada penjelasan lagi ketika kita training GNA 710 yang membedakan mesin friction dan mesin vakum. Nah nanti untuk training sudah masuk training ke mesin Yamaha Plus, kita lebih banyak mesin itu yang menggunakan model friction gear gitu. Nah secara flow, secara alur itu cara kerjanya hampir sama. Cuman di mesin Yamaha Plus itu dia lebih banyak ya sensor deteksi uang palsunya gitu. Jadi kan kalau di mesin ini kan hanya sensor IR aja ya, sensor infrared aja. Di sensor L sama R itu mendeteksi ketebalan dan panjang dari uangnya itu sendiri gitu. Secara kerja sih dia pendeteksiannya itu. Nanti next ke depan ada sensor UV, ada sensor IR, ada sensor MG atau sensor magnetik, ada sensor thickness, ada sensor GIS. Itu nanti bakalan lebih banyak lagi dan nanti bakal dijelaskan juga ya. Mudah-mudahan nanti trainernya dengan Pak Iqbal lagi gitu.
Oke. Berarti udah cukup paham ya. Nanti ntar untuk di hari kedua mungkin di hari kedua kita melanjutin training di hari pertama ya. Di hari pertama itu mungkin di hari kedua itu ada adjustment ya. Baik ya, adjustment bagian kicker. Tadi kebetulan kita tadi udah buka kickernya. Nah sebenarnya di settingan kicker itu perlu ada adjustment khusus lagi tuh supaya nanti mesin bisa bekerja optimal ya. Walaupun tadi mesinnya udah terbilang normal tadi karena udah dites normal, cuman kita harus adjustment sesuai dengan standar ya, standar dari Glory gitu. Jadi nanti supaya mesin ini bisa lebih bagus lagi. Nah, terus selanjutnya selesai adjustment mungkin preventif sedikit ya. Preventif tadi juga udah dijelasin juga sih sebenarnya preventif. Jadi kalau preventif sih nggak ada yang perlu diperhatikan di poin-poin ini sih. Intinya tahu bagian tadi yang dari dibuka di sama Pak Iqbal tadi, bagian-bagian sensornya apa yang perlu diperhatikan. Nah, itu sebenarnya buat udah cukup untuk di preventif sih, cukup di preventif maintenance. Nah, terus nanti kita juga ada troubleshooting mengenai error-error, kondisi-kondisi error. Nanti kita sambil discuss juga ke teman-teman cara analisanya gimana, cara membaca error code gimana dari dokumentasi. Nanti saya share dokumentasi errornya. Nanti mungkin teman-teman bisa dibantu nanti satu-satu untuk analisanya gimana, tindakannya gimana, apa yang perlu diperhatikan ketika ada error-error tersebut keluar gitu muncul. Nah, terus yang terakhir mungkin nanti kita ada ini ya, besok ada post test sebanyak 20 soal. Untuk soalnya kurang lebih sama sih yang seperti yang di training. Jadi nanti untuk hasil post testnya kita akan langsung kirim juga ke SPV-nya masing-masing. Begitu sih. Jadi setelah post test nanti kita terakhir ada feedback juga, ke trainer ya. Jadi penjelasannya mungkin ada yang kurang apa, supaya nanti kita bisa improve. Nah, terus yang terakhir mungkin reminder juga, saya mau pastiin teman-teman di sini udah pada buka learning portal belum, teman-teman? Jadi kita kalau sekarang tuh training kita ada ini ya, ada learning portal. Udah, Pak. Udah buka ya. Nah, ini tadi learning portal. Itu kan ada mesin GFB 800 ya. Nanti bisa teman-teman itu bisa sambil buka aja, nanti dilihat, dibaca-baca lagi supaya nanti tesnya pas post testnya itu nilainya bagus. Karena untuk soalnya pun hampir sama seperti yang di materi maupun di praktik hari ini juga yang kita lagi training juga. Itu untuk pengerjaannya soalnya ada 20 soal, waktunya 20 menit gitu. Biasanya kita mulai dari jam 11 ya atau di akhir sesi gitu, di akhir sesi training. Dan untuk minggu besoknya lagi kita ada mesin GNH 710, kurang lebih juga hampir sama juga tata cara pelaksanaannya gitu. Nah untuk next mungkin untuk penamaan peserta, walaupun kita 3, untuk diisi nicknya dulu depannya, nama nick 4 digit gitu, 4 digit ya nick strip baru nama gitu ya, supaya standarnya kita enak untuk karena di sini juga di absen juga untuk reporting juga ke SPV-nya masing-masing gitu. Oke, dari perihal itu sih udah cukup ya dari penjelasan saya mengenai agenda besok dan pelaksanaan postcastnya juga udah cukup. Mungkin kita lanjut aja ya sambil menunggu waktu. Mungkin kita selesai jam 11.30 kali, Pak Iqbal ya. Ya, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi gak nih? Mungkin ada sekitar 20 menit mungkin dari teman-teman mau menanyakan soal ini, atau saya sambil buka share screen juga kali ya, share screen dari learning portalnya kita buka juga, kita buka aja ya. Ini udah kelihatan ya. Jadi kalau di GFB 800 ini nah ini memang sengaja digembok ya, digembok. Nanti digembok
ada gemboknya nih di sini. Jadi teman-teman harus baca dulu satu persatu supaya kenapa kemarin requestnya itu dari SPV itu minta diginiin supaya kelihatan teman-teman course completionnya. Jadi sejauh mana teman-teman udah pernah baca dulu. Nah gitu, jadi besok supaya diselesaikan ini ya gembok-gemboknya supaya kita bisa mulai proses di sini. Gitu. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya nanti untuk assembly-nya. Yang tadi kita udah buka tuh tadi bagian ini diperhatikan lagi aja nih. Jadi tadi kita pakai on cam juga. Nah ini apa namanya bagian-bagiannya tadi udah kita bongkar. Nanti juga dokumentasinya juga nanti saya share juga ya untuk kita cara membaca error code. Nah ini tadi juga udah dijelasin juga sama Pak Iqbal nih, udah terlihat jelas ya bagian-bagiannya apa. Semoga nanti memudahkan teman-teman ketika ada permintaan spare part. Jadi permintaan spare part itu jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, harus diperhatikan nanti, disesuaikan dari materi maupun dari dokumentasi supaya SPV-nya juga terinfo dengan jelas gitu. Bagian-bagian mana yang perlu diganti. Gitu. Nah ini kayak steker fan sih jarang ya Pak Iqbal ya? Ada kendala ya? Jarang. Ada kendala ya. Paling di sensor ini nih yang paling sering itu di bagian ini ya Pak Iqbal ya. Di bagian ini nih, sininya kotor ya. Ya. Atau patah. Ya. Di sirip-siripnya di bagian sini nih, patah. Biasanya itu mengganggu putaran dari motor. Ya sinkron ya. Ya sinkron perputaran. Gitu. Oke. Ini juga udah cukup jelas juga. Nah besok kita ini ada beberapa nih, ada troubleshooting. Ini error ini ada di bagian sini, nanti dibaca-baca aja lagi teman-teman. Terus juga ini bagian transport ya, ini juga besok juga. Bagian transport. Ini nanti dibaca-baca, jadi mudah-mudahan teman-teman udah baca dulu sebelum kita nanti training tuh teman-teman baca dulu. Jadi kita juga ngejelasinnya juga mudah-mudahan bisa lebih cepat juga. Nah ini nanti akan besok ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman atau nggak ada sama sekali? Atau udah pada paham? Atau masih bingung? Izin mau bertanya Pak. Boleh, ya silakan. Ya. Ini untuk akses learningnya ini bisa 2 akses ya Pak. Yang pertama kan lewat web satu sama aplikasi satu ya Pak ya. Ya betul. Ya. Ya. Terus untuk yang apanya Pak? Untuk pengisian soalnya itu kuis gitu Pak. Ya. Nanti isinya di ini aja ya Pak ya. Di web atau di aplikasi tersebut gitu. Ya, saya sih lebih nyaranin sih sebenarnya pakai Google Chrome ya dari website. Google Chrome. Oke, Ya, siap Pak. dari aplikasi karena kan ada takutnya kalau dari aplikasi kan dari Google Chrome kan kalau ini kan apa-apa tinggal di refresh. Kalau dari aplikasi takutnya close, takutnya ada apa. Jadi kendalanya lebih dari yang sering kita temuin sih kalau lagi training begini, saya sih lebih nyaranin pakai Google Chrome. Kalau Google Chrome kan kalau ada apa-apa tinggal di refresh aja. Gitu. Dan untuk pengerjaan soal juga biasanya kita juga continuous ya. Misalnya kalau kita udah ngerjain soal 3, terus ada terkendala apa, jadi misalnya kalau dari Google Chrome kita bisa langsung refresh, kita bisa langsung lanjut lagi soal nomor 3. Jadi bisa dilanjut Pak kalau di learning ini untuk pengerjaan soalnya. Jadi udah ke-record juga gitu. Dia beda sih sama Google Form ya. Kalau Google Form kan ketika kita ke-refresh kan dia harus diisi dari awal lagi. Nah kalau ini sih enggak, dia bisa lanjutin gitu. Sejauh ini sih aman sih gitu. Dan untuk ini juga size-nya juga ini size gambar dan size soalnya juga udah dikompres juga. Jadi harusnya nggak terlalu banyak makan bandwidth sih gitu. Nggak terlalu makan bandwidth juga, kuotanya juga harusnya bisa lebih irit juga gitu.
pastiin aja sinyalnya besok. Iya, benar. Pastiin aja Pastiin sinyalnya sinyalnya ya teman-teman. Sinyal teman-teman gitu. Gitu. Bagus. Kalau misalkan providernya kurang bagus di rumah, ya boleh cari provider dulu yang lain, kartu yang lain yang kira-kira stabil buat besok. Pak Didin ini lagi onsite atau emang lagi di rumah apa gimana Pak? Pak Didin? Saya lagi di ini Pak, di bagian bengkel Pak. Kayaknya bagus di sini jaringan. Oh gitu. Oh berarti lagi di ini ya. Kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya Pak ini ya Pak siapa namanya tadi lagi Pak Kadafi juga lagi di customer kayaknya ya. Oh iya lagi di customer ya. Oke udah pada di customer semua. Kayaknya kalau di sana ada nggak ada perbedaan waktu banget ya kayaknya. Ya. Ada lebih sejam ya. Kalau di sini jam 11.15 soalnya. Ada Pak, kalau di Kendari Pak beda 1 jam, di daerah Jawa Pak. Beda sejam ya di Pulau Jawa ya. Ya, karena kan nggak ketemunya hari Jumat ya. Kalau ketemunya hari Jumat biasanya trainingnya lebih awal. Karena kan waktu di hari Jumat itu lebih awal ya. Untuk sholat Jumat biasanya jam 11.30 juga. Jadi untuk trainingnya besok maupun minggu besok ya kita mengikuti waktu Indonesia Barat aja. Gitu. Oh ya, terus juga misalnya nih Mas, misalnya kalau lagi ada training, kita juga koordinasi juga ke SPV. Ketika misalnya teman-teman ada CM, ketika lagi ada training, itu diinfokan ke SPV-nya aja. Nanti biar SPV-nya nanti yang menginformasikan. Misalnya kalau teman-teman ada CM atau ada PM sehingga harus keluar dari Zoom, tidak bisa mengikuti Zoom apa-apa. Karena Zoom ini kita rekam ya, kita record. Misalnya kalau teman-teman memang butuh, nanti saya akan sharing gitu. Kita akan sharing ke teman-teman supaya teman-teman nanti bisa lihat video hasil record Zoom-nya atau record GC ini. Itu sih. Nanti mudah-mudahan kita membantu banget teman-teman kalau lagi di lapangan sih. Gitu. Oke. Kalau dari kita sih udah ya sebenarnya Barat. Kalau hari ini udah cukup ya. Jadi mungkin besok penjelasannya untuk Rasmut gitu. Jadi Rasmut itu jadi perlu dijelasin juga Rasmut. Rasmut itu mode yang tersembunyi itu digunakan hanya untuk teknisi ya. Jadi selain teknisi itu dilarang menggunakan Rasmut. Jadi kayak user misalkan atau customer gitu, misalkan dia minta bagaimana nanti caranya Rasmut, nah itu kita nggak usah kasih tahu ya. Nah kita jangan kasih tahu. Itu hanya boleh kode buat teknisi. Nah apa aja sih yang nanti ada di Rasmut itu? Nanti di Rasmut itu akan ada pengaturan sensornya, gitu, konfigurasi dari si sensor. Terus juga ada juga mode-mode untuk kita tes mekaniknya ya, misalkan kayak ngetes motor gitu, nah, atau solenoid, nah itu adanya di Rasmut gitu. Nah terus juga kita bisa untuk kalibrasi itu nanti adanya di Rasmut juga. Nah kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi itu jadi mengembalikan fungsi dari sensor performanya ya atau kinerjanya ya supaya dia sesuai dengan standar pabrik lagi gitu. Jadi mengembalikan ke defaultnya sensornya. Pada saat apa dibutuhkan untuk kalibrasi? Nah itu pada saat misalkan kayak kita pergantian spare part gitu, atau mungkin spare part sensornya itu udah ada error. Nah itu kita bisa melakukan kalibrasi. Gitu. Nanti itu di situ ada di Rasmut. Atau di Rasmut juga bisa pengecekan, misalkan kayak pengecekan display gitu, atau pengecekan dari status sensor itu baik atau enggak, voltasenya bagaimana, itu nanti ada di Rasmut. Gitu. Itu fungsinya dari Rasmut itu. Nah besok kita akan menjelaskan Rasmut itu. Tapi juga Rasmutnya di sini banyak mesin Rasmutnya, tapi kita yang sering kita pakai gitu, yang sering kita gunakan aja gitu. Jadi nggak harus semuanya juga
kita gunakan gitu. Hanya ada beberapa aja yang kita pakai. Nah itu juga memudahkan kita buat analisa jika ada kerusakan ya untuk Rasmut itu sendiri. Rasmut ini juga nanti di setiap mesin Glory itu pasti ada Rasmutnya gitu. Nanti di mesin GNH 710, kemudian di GFS 220, kemudian di USF 300 atau mesin-mesin RBG sekalipun itu ada Rasmutnya gitu. Nah itu fungsinya juga sama juga, intinya untuk teknisi ya gitu, untuk konfigurasi mesin, untuk kalibrasi, untuk mengecek sensor, untuk mengecek mekanik itu di Rasmut disediakan mode Rasmut itu sendiri gitu. Oke, ada yang mau nanya untuk pengertian dari mode Rasmut atau memang udah paham itu Rasmutnya, atau mungkin sudah pernah masuk mode Rasmut, mungkin bukan di mesin ini tapi di mesin yang lain gitu, atau belum ada? Nah nanti juga kalau misalkan kita akan bawa uang tes ya. Nah kita bawa uang tes itu jumlahnya 100 lembar. Nah kita bawa uang tes, biasanya uang tes kita kondisinya bagus ya. Nah itu juga kadang-kadang kondisinya itu nggak sesuai dengan customer yang pakai gitu. Customer pakai itu biasanya kondisinya itu campur gitu, atau biasanya lebih jelek dari uang tes kita. Nah itu kita harus kalau misalkan pada saat pengetesan mesin, kalau bisa kita tes dengan uang kita dan kita tes dengan uang yang customer pakai gitu, atau customernya aja suruh ngetes kita tungguin gitu, itu jauh lebih aman sih daripada kita tes oke, terus kita tinggal. Nah setelah itu customer pakai dengan uang mereka, terus komplain lagi gitu. Sebaiknya seperti itu, jadi dalil pakai uang yang mereka pakai gitu. Selain ya uang kita juga kita tes juga gitu, uang yang kita bawa kita tes gitu. Oke, ada lagi? Ada yang mau di sharing-sharing gitu, ada pengalaman misalkan mesin kalau lebih MHU ya, mesin MHU gitu. Oke, nggak ada ya kayaknya teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, dari training sih udah cukup ya trainingnya. Dan dari Pak Iqbal juga udah cukup juga kayaknya trainingnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin saya izin juga ke Pak Iswandi. Pak Iswandi, thank you ya udah reminder teman-teman untuk kegiatan training hari ini. Pak Iswandi, untuk kegiatan training hari ini udah cukup, dilanjutkan lagi nanti ke hari kedua dan minggu besok sesuai dengan jadwal kita lanjut ke topik mesin yang lain ya, masih training cuman dengan topik mesin yang berbeda gitu sih Pak teman-teman. Oke teman-teman, bisa ya kalau nggak ada pertanyaan, ini kita juga udah cukup. Thank you ya teman-teman juga, selamat siang juga teman-teman. Dari saya sekian, terima kasih ya teman-teman ya udah join. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa.